Kristus datang hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai. Datanglah Raja Damai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan mencurahkan hikmat yang berasal dari sorga, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari yang indah ini, dari buku 1 Korintus 9, dapat kami pahami dengan baik, dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kerohanian kami, sembari menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Dari 1 Korintus 9, saya bacakan. Hak dan kewajiban Rasul. Bukankah aku Rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku Rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudaraku, awal dari perikop ini, Paulus memberi teladan dari prinsip yang telah dipaparkannya dari pasal sebelumnya, yang terdapat di dalam pasal 8 ayat 13 yang berbunyi, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus dengan rela mengesampingkan hak-hak pribadinya agar tidak menghambat penginjilan. Kemudian, yang menarik lagi, di dalam pasal 12, dia katakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, ayat 14. Demikianlah Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Saudaraku, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, mengajarkan bahwa mereka yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan firman Tuhan harus ditunjang oleh mereka yang menerima berkat rohani daripadanya. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudaraku, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa
mereka yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan memberikan firman Tuhan harus ditunjang oleh mereka yang menerima berkat rohani daripadanya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-19 ya. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadi diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus memakai dirinya sebagai teladan mengenai prinsip penyangkalan diri demi kepentingan orang lain. Dia menegaskan haknya karena mempertimbangkan keyakinan orang lain, supaya dia tidak membatasi pelayanannya dan menghambat penginjilan. Kemudian ayat 20-nya, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudaraku, Paulus di dalam tulisan ini tidak berarti bahwa dia mengorbankan prinsip-prinsip Kristen atau berupaya untuk menyenangkan orang lain dengan maksud agar dihargai oleh mereka. Di dalam ayat ini, ia menegaskan kesiapannya untuk menyesuaikan diri dengan keyakinan orang-orang yang ditolongnya, asal prinsip Kristen tidak dilanggar. Jadi, ayat ini menegaskan Paulus beradaptasi dengan keyakinan orang-orang yang mau diberitakan Injil kepada mereka, tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip kekristenan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus, sehingga penginjilan yang dilakukannya sangat terkenal sekali kesuksesannya. Karena Paulus bisa membaca situasi dengan orang yang akan diinjilinya. Yang penting, prinsip-prinsip kekristenan tidak dia langgar. Dia mengerti bahwa jika dia menyinggung orang lain dengan tidak memperhatikan keyakinan hati mereka, pelayanan kepada mereka demi kepentingan Kristus dapat benar-benar terhambat. Inilah yang dilakukan Paulus sepanjang dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Saudaraku, sekarang kita berada di tengah-tengah saudara sepupu kita umat Islam. Indonesia adalah negara di mana warga negaranya ada beragama Islam yang terbesar di dunia. Ada hal-hal yang menjadi familiar bagi lidah kita, tetapi menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika kita menyampaikan kabar baik ini kepada saudara sepupu kita, tidak menjadi batu sandungan dan menjadi penghambat penginjilan. Saya pernah memberikan pelajaran mengenai yang saya simpulkan 7 kebiasaan kita sebagai umat Nasrani, tetapi menjadi hal yang sangat tidak disukai oleh umat Islam.
Sementara 7 kebiasaan itu, kalaupun kita tidak lakukan, tidak membuat prinsip-prinsip kekristenan kita dilanggar. Tetapi itu hanyalah sebuah konseptualisasi supaya saudara sepupu kita dapat memahami siapa itu sebenarnya Yesus Kristus dan bagaimana pengajarannya. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Kemudian, kita baca lagi di dalam ayat 24-nya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang, pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hadiah atau mahkota abadi menunjuk kepada kemenangan keselamatan yang kekal. Sasaran yang indah dari kehidupan orang Kristen, dari kehidupan umat percaya. Sasaran ini hanya dapat diraih dengan jalan menyerahkan beberapa hak kita demi kepentingan orang lain. Menyebabkan kita dan dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari perlombaan itu sama sekali. Saudaraku, hadiah atau mahkota yang abadi, inilah yang kita tunggu-tunggu dalam perjalanan kita sebagai umat percaya. Yaitu menunjuk kepada kemenangan keselamatan yang kekal. Sasaran yang indah dari kehidupan orang Kristen. Bahwa kita akan bertemu Tuhan pada hari Maranatha yang akan datang. Kemudian, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus melukiskan prinsip bahwa jikalau kita gagal menggunakan penguasaan diri, penyangkalan diri, dan kasih dalam hubungan kita dengan orang lain, kita sendiri akan ditolak oleh Allah. Saudaraku, saya pernah ditanya oleh salah satu jemaat setelah mendengarkan seminar yang saya berikan, Pak Daniel, ada nggak lagi bahan yang bisa kami dapatkan untuk menjadi berkat bagi umat Islam? Ada. Kebetulan waktu itu saya baru memberikan pelajaran tentang 7 kebiasaan kita sebagai umat percaya. Saya katakan kepada saudara kita ini, 7 kebiasaan ini barulah kulit luarnya. Tetapi 7 kebiasaan kita ini, kalau kita renungkan baik-baik, dan kita hidupkan dalam kehidupan sosial kita dengan saudara sepupu kita umat Islam, ini sudah sangat membantu menghancurkan penghalang yang kita bangun selama ini. Kalau mereka sudah tertarik dengan kita untuk bersaksi tentang siapa itu Yesus Kristus, untuk bersaksi tentang benarkah Alkitab itu firman Tuhan, untuk bersaksi tentang siapa itu orang Kristen, saya akan berikan seluruhnya kepada Bapak. Dan kalau perlu, kalau Bapak tertarik untuk bisa membaca Al-Quran, saya akan bantu Bapak bisa membaca Al-Quran. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk bersaksi kepada umat Islam. Kita bersaksi kepada umat Islam, saya katakan kepada beliau, tidak perlu kita menggunakan Alkitab untuk awal langkah pertama. Dari ayat Al-Quran saja, kita bisa menuntut umat Islam untuk mau membaca Alkitab. Bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ayat yang terakhir, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, ditolak bahasa Yunaninya adokimos, yang mengandung gagasan,
gagal dalam ujian. Paulus menggunakan istilah ini yang sama dalam 2 Korintus 13 ayat 5, di mana ia menyatakan bahwa Kristus tidak tinggal di dalam seorang yang gagal dalam ujian. Paulus tidak semata-mata menunjuk kepada hilangnya upah pelayanan, yang disadarnya ialah kemungkinan bahwa dia bisa gagal untuk memperoleh hadiah, bahwa dia bisa gagal untuk memperoleh keselamatan yang terakhir jika dia berhenti hidup kudus. Bahwa dia bisa gagal dalam memperoleh hadiah jika dia berhenti melaksanakan penguasaan diri dan berhenti bertahan dalam kesukaran bagi Kristus. Saudaraku, marilah kita mengundang kuasa dan hikmat Tuhan agar kita jangan dikategorikan sebagai orang yang gagal dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika kita, di sini dikatakan, jika kita berhenti hidup kudus, jika kita berhenti melaksanakan penguasaan diri dan berhenti bertahan dalam kesukaran bagi Kristus, kita bisa dikatakan gagal dalam memperoleh hadiah yang kita tunggu-tunggu. Saudaraku, inilah pelajaran dari 1 Korintus 9 yang dapat saya bagikan dengan saudara. Bagaimana Paulus memberikan teladan kepada kita bahwa penyangkalan diri, penguasaan diri sangat diperlukan di dalam pelayanan membawakan firman Tuhan. Namun percayalah, kalau kita mau merendahkan hati kita dan mengundang hikmat dari Tuhan, kita insya Allah akan menjadi umat Tuhan yang bisa menjadi saluran berkat buat saudara sepupu kita umat Islam yang mayoritas ada di sekitar kita. Terima kasih.